ya pohon selamat dan kenanganku, Yesus harapan jiwaku. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami ingin menyelesaikan doa malam kami. Kami mempersembahkannya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan semua kami Tuhan berkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, doa malam ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan. Karena itu, jikalau saudara seiman ada pertanyaan mengenai hal-hal kerohanian yang ingin kami menjawabnya, silakan dikirimkan kepada kami. Nanti kami akan mencoba menjawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali mencermati hal-hal yang terjadi di zaman kita ini, sehingga kita tetap hidup di jalan Tuhan. Saudara, malam hari ini kami masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Bapak Joko Widodo di Yogyakarta yang menanyakan demikian pertanyaannya. Jika sesuatu akan terjadi, itu hatinya sering merasakan sesuatu seperti itu. Jadi seperti memberitahukan dan akhirnya terjadi sesuatu. Nah, pertanyaannya, apakah itu tandanya roh ada di dalam dirinya? Ini bagian yang ke-7. Jadi judul renungan malam hari ini masih tetap, yaitu mencermati insting manusia. Jadi seperti yang ditanyakan oleh Pak Joko Widodo itu, saya mengistilahkan sebagai insting seperti itu. Dan saya mencoba menjawab, diperluas bukan hanya insting yang dirasakan sendiri, tetapi juga insting yang kemudian didayagunakan. Jadi ada orang yang memang memiliki kemampuan seperti itu, mengetahui hal-hal yang akan terjadi, dan yang sudah kita cermati adalah mengetahui hal-hal yang akan terjadi itu bisa oleh hikmat. Ya, kalau yang namanya oleh hikmat itu kecenderungan, jadi itu bisa dianalisa seperti itu. Tapi juga bisa karena hal-hal gaib. Kalau sudah membicarakan hal-hal gaib itu berarti hal-hal yang hubungannya dengan dimensi roh. Ya, dan di dunia ini dikenal ada bukan hanya satu macam roh, tapi ada roh jahat, ada roh kudus, kan seperti itu. Nah, kemarin yang sudah kita cermati bersama adalah ternyata sampai hari ini pun masih tetap ada orang yang bekerja sama dengan roh jahat, lalu roh jahat itu memberitahukan ya hal-hal yang akan terjadi kepada orang itu, dan nanti yang membuat itu roh jahat itu. Jadi itu utamanya terjadi kepada orang-orang yang memang masih di bawah penguasaan roh jahat. Makanya kalau ada orang sakit misalnya seperti itu, maka datang kepada seseorang yang dianggap pintar, lalu roh jahat membisikkan. Dan itu pernah terjadi, dan saya pernah ketemu dengan orang-orang yang kemarin saya ceritakan itu. Wah, ini orang ini ini yang sakit kepalanya gitu. Orang itu belum ngomong, tapi si orang pintar ini sudah mengetahui. Dan nanti bisa memindahkan penyakit dan seterusnya. Makanya dia kemudian berkata, wah kamu hati-hati dengan kaki itu. Nanti tahun depan ini yang rawan kakimu, sakit sungguhan. Karena dibuat. Nah seperti itu. Jadi ada
orang-orang yang bekerja sama dengan kejahatan yang di roh jahat maksudnya, yang diistilahkan dengan anak iblis. Sudah pernah kita renungkan itu ya. Nah, sekarang ini yang berkaitan dengan roh jahat, hal-hal gaib atau insting gaib yang berkaitan dengan roh jahat. Tapi bagaimana dengan Roh Kudus? Kita akan membaca dulu ucapan Tuhan Yesus yang didokumentasikan dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Ya, ini satu perikop panjang. Nanti Pak Joko silahkan membaca seluruhnya, silahkan lebih jelas nanti. Tapi saya akan membaca ayat 13 saja dari Yohanes pasal 16. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Nah, ini yang saya ingin mengajak Pak Joko khususnya dan juga semua yang mengikuti doa malam ini mencermati frasa "dan Ia"nya huruf besar yaitu Roh Kudus, "akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Nah, jadi frasa ini bisa diartikan sempit, bisa diartikan luas. Karena seringkali firman Tuhan itu dalam dan lebar ya. Apa yang terkandung dalam firman Tuhan itu artinya bisa luas. Makanya kalau dalam pengertian luas, Roh Kudus akan memberikan hal-hal yang akan datang, itu dimungkinkan adalah memberitahukan hal-hal yang jangka panjang akan datang, bahwa dunia ini akan berakhir, ya toh, bahwa besok akan ada zaman yang sulit, seperti itu. Nah, itu dalam jangka panjang. Tapi frasa ini juga bisa diartikan dalam jangka pendek. Jadi Roh Kudus kalau dia bertahta kepada seseorang, itu akan memberitahukan hal-hal yang akan datang dalam jangka waktu hitungan tahun atau bulan atau bahkan hari, seperti itu. Atau bahkan beberapa detik sebelumnya yang tidak terjadi tapi kemudian terjadi. Nah, itu kan berarti juga hal-hal yang akan datang, belum terjadi tapi akan terjadi. Dan ternyata ini ada Pak Joko. Ya, dalam kehidupan saya sempat mendapatkan kisah-kisah semacam ini dari cerita-cerita orang yang memberitahukan kepada saya dan sumber yang bisa dipercaya. Jadi bukan omong kosong itu. Salah satunya saya kisahkan misalnya yang dulu sudah sempat saya sampaikan juga di Magelang. Itu ada senior saya almarhum Bapak Pendeta Sunarso. Pak Pendeta Sunarso itu di dalam ibadah itu kan belum terjadi apa-apa, ibadah biasa, hari Rabu, ibadah tengah minggu. Tapi tiba-tiba dia menyatakan bahwa di situ ada seorang dukun yang nyelusup masuk di ibadahnya itu. Dukun itu harus maju ke depan, didoakan dan bertobat. Kalau tidak akan celaka, semacam itu. Nah, kan ini hal-hal yang akan terjadi. Semua orang tidak tahu bahwa di situ ada seorang dukun, dan akhirnya memang ada. Jadi ada seorang dukun yang menyelinap di ibadahnya Pak Sunarso tengah minggu di gerejanya yang di Gembalangan itu. Lalu akhirnya maju ke depan, didoakan dan bertobat, terima Tuhan Yesus. Seperti itu. Nah, kisah ini yang mengisahkan Pak Sunarso sendiri kepada saya, saudara. Itu. Nah, jadi Roh Kudus benar seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini memberitahukan hal-hal yang akan datang. Lalu saya mendapati kisah juga yang terjadi di Salatiga. Ada seorang anak yang menceritakan kepada saya, itu anaknya itu waktu bapak mertuanya sakit di rawat di rumah sakit. Lalu ada seorang hamba Tuhan dari satu kota sedang pelayanan di situ,
minta untuk mendoakan. Nah ternyata yang didoakan itu bukan ayahnya yang sakit itu, tapi malah ibunya. Dia hanya berkata kepada si anak ini tadi, bahwa ini yang kondisinya kritis malah si ibu, makanya saya berdoa untuk ibu. Dan akhirnya itu benar-benar terjadi. Hamba Tuhan itu hanya tidak bicara terus terang. Ternyata si ayah ini akhirnya pulang dari rumah sakit sembuh, tapi sebentar kemudian si ibu dipanggil Tuhan. Loh, nah itu loh. Jadi ada orang-orang yang memahami apa yang akan terjadi. Bahkan saya juga pernah tahu ada seorang anak SLTA yang mengikuti retreat di Temanggung waktu itu, ya. Dan didoakan oleh hamba Tuhan. Saya mengetahui justru dari anaknya ini yang menceritakan kepada saya. Didoakan oleh hamba Tuhan itu, di tengah-tengah doa itu hamba Tuhan itu mengatakan begini, kamu akan menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, begitu. Dan waktu itu si anak ini tidak memikirkan apa-apa. Dia ingat itu setelah dia lulus SLTA, karena itu retreat SLTA. Kemudian mencari sekolah dia mendaftarkan ke mana-mana, termasuk rumahnya Magelang, dia mendaftarkan termasuk di Undip Semarang dan sudah diterima. Tapi entah mengapa, toh akhirnya yang dia pilih adalah masuk sekolah teologi. Dan kemudian sekarang jadi hamba Tuhan, saudara. Menggembalakanlah, menyelesaikan pekerjaan pengembalaan di satu gereja tertentu. Dia baru ingat, dulu sudah dinubuatkan bahwa akan melayani Tuhan. Pertanyaannya, kok bisa seperti itu? Bisa ada hal-hal yang akan terjadi sudah diucapkan sebelumnya. Nah ini rupanya kalau saya merenungkannya, ucapan Tuhan Yesus ini juga berlaku dalam jangka pendek. Ya, Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang akan terjadi dan kemudian bisa terjadi. Nah hanya begini, saya mengingatkan kalau yang dari Roh Kudus itu cirinya adalah berjalan dalam kebenaran. Jadi itu berjalan dalam kebenaran. Bukan untuk selain kebenaran. Kebenaran dalam artian kekudusan juga, tentu saja seperti itu. Dan ini dibenarkan oleh, kita pernah menyelidiki juga karunia-karunia roh yang di 1 Korintus 12 itu ya. Jadi ada karunia mujizat, ada karunia nubuat, semacam itu. Jadi itu dibenarkan. Di bagian Alkitab yang lain menegaskan akan hal ini. Dan kalau ini benar-benar dari Tuhan, itu bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk membangun jemaat, untuk kemuliaan nama Tuhan, utamanya untuk kemuliaan nama Tuhan, seperti itu. Ya, jadi cirinya mesti seperti itu. Makanya besok kita bahas, sepertinya masih sekali lagi ini ya. Pak Joko jangan bingung atau jangan ragu-ragu kalau menerima insting akan terjadi sesuatu. Nah itu besok kita renungkan bagaimana seharusnya bersikap semacam itu dengan modal pemahaman yang sudah kita pelajari mulai dari judul mencermati insting manusia bagian pertama sampai bagian ke-7 ini. Saya berharap Pak Joko punya modal lah ya, punya pemahaman sehingga menghadapi segala sesuatunya dengan mantap, dengan tenang dan mantap, seperti itu ya, baik yang dirasakan sendiri maupun nantinya untuk menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan hal semacam ini yang dilakukan oleh orang lain. Sebagai orang beriman kita sudah dengan mantap berani bersikap seperti itu. Nah, jadi nilai yang dapat saya ketengahkan dalam perenungan sore hari ini adalah jika Roh Tuhan mengerjakan perkara gaib, dalam hal ini karunia-karunia roh gitu ya, itu pasti dalam kebenaran Tuhan dan secara terbuka untuk kemuliaan nama Tuhan. Secara terbuka dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, jika Roh Tuhan mengerjakan perkara gaib,
itu pasti dalam kebenaran Tuhan, termasuk kekudusan tentu saja, dan bersifat terbuka serta untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita akhiri dengan doa, dan sekali lagi dalam doa malam saya mengajak supaya kita setiap hari mengucapkan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karena ini Tuhan sendiri loh yang mengajarkan doa ini kepada kita. Sebaiknya sungguh-sungguh, bukan hanya hafalan, tetapi serius kita berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadiratmu dan petunjukmu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan kami kembali terus memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat, saudara. Dan ada juga doa pagi hari Senin sampai Sabtu pada jam 5 pagi. Ya, saudara yang mau mengikuti live streamingnya pada jam-jam tersebut, tapi kalau terlambat mengikuti live streaming tetap masih bisa mendengarkan renungan kami dengan dibuka kembali setelah tayang tentu saja. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.